Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah, khususnya sejarah kelas 10 untuk tingkat SMA. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Kesultanan Samudra Pasai memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara maupun di kawasan Asia Tenggara. Pada eranya, kerajaan ini sempat menjadi pusat dari perdagangan mancanegara. Lalu, bagaimanakah sejarah kerajaan Samudra Pasai itu sendiri? Dan siapa saja pemimpin yang pernah berkuasa? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah lokasi dan sumber sejarah dari Kesultanan Samudra Pasai ini. Jadi Kesultanan Samudra Pasai ini disebut sebagai Kesultanan Islam pertama di Indonesia. Adapun perkembangan dari Kesultanan Samudra Pasai ini terjadi ketika Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran akibat adanya perlawanan dari Kerajaan Kolamandala di India. Kemudian, letak dari Kesultanan Samudra Pasai ini berada di pantai utara Sumatera atau di wilayah Aceh dekat Perlak, Malaysia. Sedangkan bukti arkeologis mengenai keberadaan Kesultanan Samudra Pasai ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kesultanan Samudra Pasai di Desa Beringin sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Selain itu, ada pula beberapa catatan atau kronik dari para penjelajah mancanegara, seperti berita Marco Polo. Nah, dalam catatan Marco Polo ini, saat ia singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak itu beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Kemudian yang kedua, itu adalah berita dari Ibnu Battuta. Ia adalah seorang musafir yang berasal dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kesultanan ini sebagian besar beragama Islam. Nah, kemudian saat ia singgah kembali pada tahun 1345, yaitu pada masa kekuasaan Al-Zahir, ia menyebutkan bahwa kesultanan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara itu sendiri. Dalam kutipan catatan yang berjudul Tuhfat Al-Nazza, ia mengatakan, sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, bagaimanakah awal mula berdirinya Kesultanan Samudra Pasai ini? Sebelum bernama Samudra Pasai, kesultanan ini disebut dengan Kesultanan Samudra. Didirikan oleh pimpinan angkatan perang asal Mesir, yaitu Nasimuddin Al-Kamil. Beliau tidak memiliki keturunan, sehingga ia mengangkat Malik Al-Saleh sebagai penerusnya. Kemudian, penamaan Samudra Pasai ini dipakai setelah Sultan Malik Al-Saleh menaklukkan kerajaan Pasai dan Perlak di Malaysia, sehingga ia menjadi pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Sebelumnya, Sultan Malik Al-Saleh ini bernama Meurah Silu. Namun, karena sudah memeluk Islam, maka nama itu diganti dengan nama Malik As-Saleh. Ia berkuasa lebih kurang 29 tahun. Dan kerajaan ini berdiri pada tahun 1297, lebih awal dibandingkan berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Kemudian As-Saleh itu sendiri digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala. Dengan komoditas utama pada waktu itu adalah lada, kemudian kapur barus, dan emas. Nah, selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Samudra Pasai juga menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara, khususnya adalah pedagang dari Jawa. Para pedagang-pedagang tersebut diberikan keistimewaan oleh kesultanan, yaitu adalah bebas pajak. Kemudian, untuk kepentingan perdagangan, pada saat itu sudah dikenal sistem mata uang.
Nah, di sini yang dimaksud adalah mata uang emas yang disebut dengan dirham. Nah, namun pada kala itu juga para saudagar Jawa yang berdagang di Samudra Pasai umumnya ada juga yang bertransaksi dengan menukar beras dengan lada. Nah, kemudian puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini adalah ketika Az-Zahir digantikan oleh anaknya yang bernama Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai mencapai masa keemasan atau masa kejayaan. Dan pada masa ini pula, Ibnu Battuta sekali lagi singgah di Pasai. Battuta menulis, Sultan di negeri Samatra atau Samudra menyambutnya dengan ramah dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Menurut catatan Battuta, aktivitas perdagangan di Pasai berkembang dengan sangat pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional yang ditunjang dengan lokasi yang sangat strategis di Selat Malaka, sehingga ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai benua seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian kehidupan sosial di Kesultanan Samudra Pasai ini adalah berkaitan erat dengan kemajuan perekonomian pada kala itu. Jadi kehidupan sosial Pasai ini diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan dengan sangat baik. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasehat. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat kesamaan antara kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Kemungkinan pengaruh Sultan Nasibuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai ini. Kemudian sebagai Kesultanan Islam pertama, Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalek untuk menyebarkan Islam di Jawa. Banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan. Kemudian setelah mencapai puncak kejayaan, maka ada yang namanya masa kemunduran dari Kesultanan Samudra Pasai ini. Jadi di bawah pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, persisnya antara tahun 1345 dan 1350, datanglah serangan dari kerajaan Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan setelah perang 3 hari 3 malam, Samudra Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota dan dikisahkan ke suatu tempat yang kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Dan kesultanan ini ternyata bangkit kembali ketika di bawah kepemimpinan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383. Kemudian pada awal abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis pada tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Nah, sejak saat itulah riwayat Kesultanan Samudra Pasai ini berakhir. Nah, itulah sekilas materi mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar atau bertanya secara langsung. Nah, demikian dari saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.